Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan membatasi diri, dan saya memilih 2 bacaan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Yang pertama bacaan pertama dan bacaan Injil. Saya juga mengambil 3 poin penting yang akan saya bawakan dalam permenungan kita pada hari ini. Yang pertama, istilah atau kata overacting. Yang kedua, acting as. Dan yang ketiga, self-acting. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, kita sering mendengar kata overacting. Dan kata overacting ini sering disematkan pada pribadi-pribadi tertentu atau orang-orang tertentu yang melakukan sesuatu dengan maksud tertentu juga. Artinya mereka melebih-lebihkan sesuatu
dan melakukan sesuatu dengan tujuan agar nama mereka dikenal atau mereka diakui oleh masyarakat. Dan pada taraf-taraf tertentu, tindakan atau orang yang overacting ini mengindikasikan pribadi tertentu bahwa dia itu adalah pribadi yang terlalu atau melebih-lebihkan sesuatu alias overacting. Namun pada kesempatan ini kita akan melihat dalam kacamata positif bahwa tindakan yang terus-menerus dilakukan, sesuatu hal yang baik yang terus kita mengulangi terus akan memberikan dampak yang sangat besar bagi hidup dan panggilan kita. Dalam bacaan pertama, Santo Petrus yang memiliki pengalaman hidup bersama Yesus, berjalan bersama Yesus dan menyaksikan sendiri wafat dan kebangkitan Yesus, memberikan kesaksiannya. Dan kesaksiannya tidak hanya sekali, tetapi dia memberikan kesaksiannya terus-menerus. Bahkan sampai diseret ke mahkamah orang Yahudi juga, dia tidak takut dan terus memberikan kesaksian. Itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul bahwa pewartaan atau kesaksian Petrus ini memberikan dampak besar. Yakni salah satunya adalah bahwa pengakuan dari guru besar orang Yahudi, yaitu Gamaliel, dan juga di sana mengandung kebenaran-kebenaran yang pada akhirnya orang Yahudi menolak dan Petrus harus memberikan, bahkan sampai memberikan nyawanya demi kebenaran itu sendiri. Dan dalam bacaan pertama kita akan melihat 3 tindakan yang hemat saya mengandung nilai overactingnya. Bahwa Yesus menampakkan diri kepada para murid secara berturut-turut atau sampai 3 kali. Dan angka 3 ini tidak menunjukkan sebagaimana yang kita pahami 1 sampai 3 saja, tapi itu adalah angka kepenuhan. Kita melihat yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan di sana Yesus hanya membuktikannya dengan kata-kata. Yesus menyebut Maria. Dan Maria juga sadar bahwa ini adalah Yesus yang telah bangkit Rabunya. Kemudian dalam penampakan yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Yang pertama, ketika Didimus tidak ada di sana, dan kemudian yang kedua Thomas atau Didimus ada di sana. Yang pertama, Yesus menunjukkan diri dengan mengatakan bahwa damai sejahtera ada bersamamu. Dan juga di sana penginjil melanjutkan bahwa Yesus juga menunjukkan kepada mereka luka-lukanya. Itu adalah bukti, kita bisa bilang bukti empiris yang menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dan bukti itu terus dilanjutkan Yesus dengan penampakan ketika Thomas atau Didimus ada di sana. Dan Didimus sendiri mengakui bahwa ya Tuhanku, ya Allahku. Dan bagi saya itu adalah tindakan atau sesuatu hal yang baik yang kita lakukan terus-menerus akan memberikan dampak yang besar. Dan yang kedua, kita melihat acting as. Jika diterjemahkan secara lurus, itu artinya bahwa bertindak sesuai umur. Dan dalam kesempatan ini saya memaknainya sebagai bertindak sesuai. Artinya bertindak sesuai kebenaran, bertindak sesuai kultur atau budaya atau konsep-konsep tertentu yang kita akui sebagai kebenaran bersama. Dan hemat saya, Petrus dan Yesus pada kesempatan kali ini menunjukkan hal ini. Mereka sungguh-sungguh beracting as. Artinya Petrus dia berani mewartakan Yesus secara terus-menerus dan sesuai kebenaran yang dia pahami. Dan itu dia yakini dan tercatat secara terperinci dalam kitab suci atau kitab Taurat. Dan itu yang dia yakini. Dan bagi saya itu adalah tindakan Petrus yang hemat saya sangat acting as atau sesuai. Kemudian Yesus juga. Yesus mewartakan kebangkitannya sendiri. Dan hemat saya itu adalah tindakan yang sungguh-sungguh memberikan kebenaran yang sebenarnya harus orang Yahudi, bahkan mereka yang menolaknya sebenarnya harus terima.
tetapi karena martabat mereka pada awalnya mereka sudah menolak, maka mereka juga terus menolak. Dan hemat saya ini yang harus kita pertahankan. Yang kedua, yang ketiga adalah self-acting. Self-acting ini sering diterjemahkan secara bahwa suatu tindakan yang terjadi secara otomatis atau memberikan kesimpulan tertentu. Seperti tadi kita sudah merenungkan bahwa overacting suatu tindakan yang berulang-ulang, sementara acting is suatu tindakan yang sesuai, dan kita berujung pada self-acting, bahwa sesuatu akan dengan sendirinya terjadi. Misalkan jika kita adalah seorang pendoa, jika kita adalah seseorang yang rajin, jika kita adalah seseorang yang punya pikiran positif, dan jika kita adalah seseorang yang punya pandangan atau perspektif ke arah yang baik di masa depan, dengan sendirinya hal itu akan tertanam dalam diri kita dan akan menjadi nyata atau terrealisir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi saya, kedua sosok yang kita renungkan, Petrus dan Yesus pada kesempatan ini, menjadi model bagi kita bahwa Yesus dan Petrus telah bertindak sesuai, dan mereka bertindak terus-menerus, dan mereka sampai memberikan nyawa mereka demi kebenaran yang kita terima. Dan sebagai pesan bagi kita sekalian, hemat saya, kita harus menghidupi semangat overacting dalam kacamata positif. Sesuatu hal yang baik harus terus dijalankan, harus terus dilanjutkan, terutama kesaksian kita tentang Kristus yang bangkit. Kemudian kita juga harus bertindak sesuai, artinya tidak menyeleweng atau menyimpang dari kebenaran yang kita imani, kebenaran yang kita hidupi dalam kehidupan kita di tengah komunitas atau di tengah masyarakat. Dengan sendirinya, jika kita adalah seorang yang baik, tindakan itu akan terkarakter dalam hidup kita, dan kita akan menjadi saksi-saksi kebenaran yang baik di tengah dunia ini. Dan bertepatan juga dengan bulan Maria, semoga ketiga hal ini akan hidup dalam permenungan kita sepanjang bulan Maria ini. Doa Rosaria bukan sesuatu yang formalitas saja, tetapi itu terus dilakukan dan harus mendarah daging dengan diri kita. Dan itu akan membuat kita dengan secara otomatis berdoa Rosario bukan hanya pada bulan Maria, tetapi pada hari-hari lain atau bulan-bulan lain. Dan semoga renungan ini menginspirasi kita agar tetap mempertahankan tindakan yang baik, terus beroveracting, dan sesuai dengan apa yang benar yang kita imani, kita hidupi, acting as, dan dengan sendirinya kita akan menjadi orang yang baik, murid yang baik di tengah dunia ini. Self-acting. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.